Mungkin pada kesempatan perkuliahan kita saya akan menambahkan beberapa poin saja terkait dengan tema Islam dan kesehatan yang merupakan bagian dari kajian tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Nanti bagi teman-teman bisa mengeksplor atau memperdalam tentang Islam dan kesehatan dengan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan persoalan ini. Ketika bicara tentang Islam, tentu kita akan bicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pasti akan merujuk kepada kedua sumber tersebut. Ketika kita bicara tentang kesehatan, kita akan bicara tentang persoalan yang terkait dengan konsep, baik itu terkait dengan konsep yang bersifat pencegahan ataupun yang bersifat penyembuhan atau tindakan preventif dan tindakan kuratif. Yang pertama mungkin yang perlu kita pahami adalah bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis tentang kesehatan atau disebut dengan as-sihah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan health. Yang pertama, kalau kita melihat bagi pandangan Al-Quran dan hadis terkait dengan persoalan kesehatan, kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah yang disebut dengan kesehatan fisik atau as-sihah al-jasmaniyah, terkait dengan jasmani. Ketika bicara tentang kesehatan fisik, Al-Quran itu sudah mengajarkan beberapa hal ya. Yang pertama yang kita sudah mafhumi bersama, kita sudah ketahui bersama adalah syariat tentang toharoh, bersuci. Yang dalam persoalan suci ini ada satu syariat tersendiri yang diperintahkan Allah kalau kita ingin melaksanakan sholat adalah wudhu. Yang ini terdapat secara tegas dan jelas dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam Al-Quran tersebut disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bin. Di dalam ayat ini tegas dijelaskan bahwa ketika kalian, wahai orang-orang beriman, ingin melaksanakan salat, maka perlu dibasuh beberapa anggota badan. Yang pertama adalah wajah kalian, kemudian diusap bagian kepala kalian, lalu dibasuh kedua tangan kalian sampai siku, dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, pertanyaannya adalah kenapa 4 anggota badan ini yang wajib untuk dibasuh atau dibersihkan? Ternyata ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Austria meneliti tentang keempat anggota badan yang wajib dibasuh pada saat ketika melaksanakan wudhu bagi orang-orang Islam. Setelah melakukan penelitian terhadap 4 anggota badan ini, dan yang meneliti adalah orang yang memang pakar dalam bidang saraf atau disebut dengan neuroscience terkait dengan saraf dan otak, ternyata 4 anggota badan ini disebut dengan hotspot, titik-titik panas yang kalau disentuh dengan air secara benar, secara sempurna, itu bisa memberikan terapi kesehatan yang luar biasa. Akhirnya peneliti dari Austria ini yang merupakan pakar saraf dan otak lalu kemudian masuk Islam karena kehebatan dari syariat Islam yang sesuai dengan logika nalar berpikir manusia, dan yang kedua adalah sesuai atau memberikan manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Ternyata wudhu yang merupakan salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam yang ingin melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, itu ternyata mempunyai tingkat kesehatan yang luar biasa. Itu dari persoalan wudhu. Yang manfaatnya itu adalah kesehatan bagi tubuh. Yang tadi sudah saya jelaskan, menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang saintis dari Austria, wudhu itu mempunyai dampak kesehatan yang luar biasa bagi tubuh. Yang kedua adalah wudhu juga bisa memberikan terapi terkait dengan psikologis, yaitu mampu dan efektif mengendalikan emosi.
Maka Nabi pernah mengatakan kalau Anda marah, maka salah satu cara untuk menghilangkan marah itu adalah dengan mengambil air wudhu. Karena marah itu diibaratkan api, dan api itu hanya bisa padam kalau dengan menggunakan air. Jadi dianalogikan emosi amarah itu dengan api, dan yang bisa mematikan api emosi itu adalah dengan air atau dengan melaksanakan wudhu. Ini salah satu manfaat dari wudhu terkait dengan pengendalian emosi. Yang berikutnya adalah di dalam Islam disyariatkan mandi itu. Di dalam fikih Islam yang terkait dengan fikih ibadah itu, kalau orang perempuan misalnya haid lalu selesai haid, maka dia diharuskan untuk mandi bersih. Atau ketika melahirkan anak bagi perempuan, maka diwajibkan untuk mandi. Begitu pula bagi yang suami istri habis melaksanakan hubungan, maka diharuskan untuk mandi. Kenapa? Ternyata mandi itu bisa memberikan kesehatan kepada manusia terkait dengan anggota-anggota tubuhnya, menjadi lebih fresh, menjadi lebih bersemangat. Dan berikutnya adalah ajaran Islam yang terkait dengan kesehatan fisik adalah membersihkan pakaian. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudathir itu disebutkan, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Pakaianmu hendaklah engkau harus bersihkan. Jadi Islam itu adalah agama yang memberikan perhatian terhadap kebersihan pakaian. Artinya apa? Kalau seandainya orang yang pakaiannya tidak bersih, maka itu dipertanyakan keislamannya. Dan pakaian bersih itu berhubungan lurus dengan kesehatan badan. Kalau seandainya kita memakai pakaian yang kotor, itu bisa ada bakteri-bakteri yang bisa membahayakan tubuh, bisa membahayakan tubuh. Nah, dengan pakaian yang bersih itu bisa memberikan kesehatan kepada tubuh. Maka salah satu syariat yang diajarkan Allah kepada kita umat Islam adalah pakaian kita harus bersih. Bahkan pada saat ketika kita melaksanakan sholat, kalau pakaian kita kotor dengan najis, maka itu tidak membuat sholat kita menjadi sah, bahkan membatalkan sholat kita. Jadi salah satu ajaran di dalam Islam itu adalah membersihkan pakaian. Yang berikutnya adalah tadi ada pertanyaan juga dari mahasiswa terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, ini juga merupakan bagian dari Islam. Misalnya saya berikan contoh terkait dengan menjaga kebersihan sumber air. Sumur jangan dikotori, kolam, sungai dikotori dengan sampah itu dilarang, atau dengan objek-objek yang bisa mengotori sungai. Karena itu sumber air itu akan digunakan sebagai sumber kita untuk meminum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Maka dalam Islam dilarang itu. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, itu ada satu hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar dan dalil untuk melarang mengotori sumber air. Misalnya Nabi mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid thumma yuktasalu minhu. Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing. Di mana kencingnya? Kencing di air yang menggenang. Lalu kemudian dia mandi dengan air tersebut. Kenapa? Karena itu bisa memberikan penyakit. Nah, kalau seandainya sumber air terkena kotoran yang bisa menimbulkan penyakit, maka dilarang untuk mandi dengan air tersebut. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan tempat yang ramai dikunjungi. Misalnya tempat-tempat seperti pasar, mal, atau tempat-tempat banyak berkumpulnya orang, itu kebersihannya harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga itu bisa memberikan ketidaknyamanan terhadap seorang dan juga bisa menjadi sarang penyakit. Yang beberapa dalil bisa dijadikan sebagai bukti atau penguat tentang statement tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-la'anain
alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, takutlah kalian kepada al-la'anain. Itu mereka-mereka yang terlaknat. Siapa? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang air besar di tempat yang menjadi tempat jalannya banyak orang. Buang air sembarangan, dan tempat itu adalah tempat di mana orang berkumpul, orang lewat dan sebagainya, itu bisa mengganggu mereka. Audillihim, atau tempat yang menjadi tempat menaung mereka, tempat berkumpul mereka, itu dilarang kita untuk membuang air atau sesuatu yang bisa tidak menyamankan bagi mereka. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya adalah terkait dengan makanan dan minuman. Itu jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Persoalan makanan dan minuman ini adalah persoalan yang sangat substantif, sangat penting terkait dengan kesehatan fisik. Nah, itu kita bisa maklumi bersama kalau makanan-makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak higienis, tidak sehat, itu bisa mengganggu ketahanan tubuh kita dan bisa menyebabkan berbagai penyakit di dalam tubuh. Makanya Al-Quran itu memerintahkan kita, bukan hanya kita, tapi semua umat manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib ini adalah makanan yang mengandung gizi. Di dalam surah Al-Baqarah 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, kata Allah, makanlah kalian dari rizki yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, makan yang halal dan makanan yang bergizi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Makanan yang tidak halal dan tidak bergizi itu adalah makanan yang direkomendasikan setan. Karena setan selalu mengajak kepada ketidakbaikan. Nah, makanan yang haram adalah makanan yang tidak baik. Makanan yang tidak bergizi adalah makanan yang tidak baik. Lalu kemudian Allah mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Artinya harus dihindari, termasuk langkah-langkahnya. Salah satunya adalah makanan yang haram dan makanan yang tidak bergizi, itu harus dihindari. Jadi Islam sudah mengajarkan kesehatan. Kesehatan melalui konsumsi makanan dan minuman. Yang berikutnya adalah terkait dengan pola hidup yang seimbang. Nah, pola hidup yang seimbang ini maksudnya antara kehidupan kita itu harus diatur secara seimbang. Misalnya, jangan kita menggunakan hari-hari kita untuk berusaha atau bekerja tanpa kita atau melupakan tidur kita. Padahal tidur ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Di dalam Al-Quran surat Yusuf 67 itu Allah dengan tegas mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi." Allah lah yang menjadikan bagi kalian malam agar kalian menjadi tenang di situ, beristirahat tenang. Jadi waktu tidur ya tidur, jangan waktu tidur kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bergadang, senda gurau. Nah, kalau seandainya kita banyak menghabiskan waktu malam kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak melakukan tidur atau dengan begadang, itu bisa memberikan dan mengganggu kesehatan kita. Jadi tidur yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bagian dari penyeimbangan tubuh kita hingga kita mendapatkan kesehatan yang baik. Yang berikutnya adalah olahraga. Meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan perintah berolahraga, tetapi ada satu ayat yang ayat ini bisa kita maknai sebagai kita untuk mempersiapkan kekuatan baik fisik maupun intelektual dalam diri kita dalam menghadapi musuh kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 60 Allah memerintahkan kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kalian buat mereka, yaitu para musuh-musuh, sesuatu kekuatan yang kalian mampu. Maksudnya apa? Kekuatan di sini adalah potensi. Potensi ini adalah potensi fisik, kekuatan tubuh, dan kekuatan ilmu pengetahuan.
Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan olahraga supaya kehidupan kita seimbang. Makan yang kita konsumsi itu bisa dibakar melalui olahraga sehingga kita akan mencapai satu kesehatan. Bahkan di dalam Islam sendiri Nabi mengajarkan kita untuk bisa misalnya berenang, diajarkan kepada anak-anak kalian berenang, memanah dan seterusnya. Maksudnya apa? Supaya ada kesehatan di dalam tubuh kita. Dan kita tahu bahwa olahraga yang paling bagus itu adalah olahraga renang. Karena dalam olahraga renang ini, itu semua anggota badan kita berfungsi dengan baik. Yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan kesehatan mental. Tadi kita sudah bicara tentang kesehatan fisik, nah sekarang kita bicara tentang kesehatan mental. Jadi Al-Quran juga bicara tentang kesehatan mental, selain kesehatan yang terkait dengan tubuh kita. Bagaimana caranya? Mental itu adalah terkait dengan roh, terkait dengan psikologis kita. Yang itu ada kaitan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Kalau mentalnya bermasalah, nanti akan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, cara untuk memperbaiki kesehatan mental itu dalam Al-Quran adalah dengan menjauhkan jiwa kita, hati kita, supaya tidak ternodai oleh penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran jiwa. Misalnya penyakit ria, penyakit sombong, iri hati dan dengki atau hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya, itu harus dihindari. Karena kalau kita terkena virus ria, terkena virus takabur, dan virus iri hati dan dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Sehingga itu harus dihindari. Nah, salah satu caranya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beribadah. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan secara tegas, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, sungguh jiwa akan memperoleh ketenangan. Nah, ketenangan itu berhubungan dengan kesehatan nanti. Kalau hatinya tenang, jiwanya tenang, itu akan mempengaruhi tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya bagus karena hatinya tenang, maka akan mempengaruhi kesehatannya. Maka zikir itu berhubungan erat dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Yang berikutnya adalah terkait dengan persoalan pengobatan. Tadi kita sudah bicara tentang persoalan konsep dan pencegahan, tapi ini adalah pengobatan. Ketika seorang itu mendapatkan satu penyakit, maka langkah yang berikutnya adalah harus ada tindakan kuratif, jangan dibiarkan, tapi disembuhkan. Dan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, At-Tibbun Nabawi, tentang pengobatan Nabi mengajarkan banyak cara yang bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam kitab itu disebutkan juga antara penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan pengobat alami adalah misalnya demam, luka, epilepsi, tekanan darah tinggi, kulit yang iritasi, kulit yang membengkak, atau radang selaput dada, sakit kepala, radang tenggorokan, pembesaran jantung, radang mata, otot kaku, keracunan makanan, diare, hidung berdarah atau mimisan, sakit gigi, batuk, keselio, mata merah, gigitan ular, gigitan kalajengking, penyakit pes atau tipes, dan kutu kepala. Itu beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yang itu bisa diberikan perawatan medis. Salah satunya adalah dengan misalnya melakukan diet, memberikan air dingin, mengkonsumsi madu, susu, dan urin unta, serta jintan hitam. Jadi madu, susu, dan jintan hitam ini, dan urin unta atau air kencing unta, itu bisa dijadikan sebagai obat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit. Nabi mengatakan habbatus sauda da min kulli da. Jintan hitam itu adalah obat di antara berbagai penyakit. Yang berikutnya adalah bentuk perawatan bedah atau al-jirah yang dapat dilakukan dengan, yang pertama bisa dengan membekam. Jadi pengobatan Nabi itu adalah salah satu hijamah, bekam.
Atau kauterisasi, teknik penyembuhan dengan mempergunakan cairan, getah, larutan, atau penggunaan bahan larutan kimia untuk membakar jaringan pada bagian yang terinfeksi. Cara ini hanya bisa dilakukan pada penyakit tertentu, misalnya mimisan, penyakit kanker, dan penyakit kulit. Nah, ini saya pikir beberapa hal singkat ya terkait dengan persoalan Islam dan kesehatan, di mana kesehatan itu adalah salah satu bagian dari agama kita, agama Islam, dan itu sudah banyak petunjuk-petunjuknya dijelaskan, baik terkait dengan tindakan antisipatif atau preventif, pencegahan, maupun tindakan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Nah, tindakan pencegahannya bisa dengan melakukan pola hidup yang sehat, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Sementara untuk tindakan kuratif penyembuhan adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak heran kalau Nabi dan para sahabat itu jarang sakit. Karena satu ketika dikirim satu dokter dari Mesir untuk membantu pengobatan dalam masyarakat Nabi di Madinah. Setelah beberapa tahun dokter dari Mesir itu ada di Madinah, ternyata banyak orang yang tidak pergi ke klinik dokter tersebut. Sampai dokter itu berpikir, jangan-jangan orang-orang Muslim yang ada di Madinah, mereka takut sama dokter. Lalu kemudian dokter ini pergi ke Nabi dan bertanya, ya Rasul, apakah orang-orang Madinah ini takut sama dokter? Selama 2 tahun buka praktek kedokteran di sini, tidak ada satupun orang yang berobat kepada saya. Jangan-jangan mereka takut sama dokter. Apa kata Nabi? Mereka bukan takut sama dokter, jangankan dokter. Musuh pun mereka tidak takut, kata Nabi. Mereka itu sehat. Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta nasba wa idza akalna la nasba. Nabi mengatakan, kami adalah satu kelompok kaum yang tidak makan. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali kalau kami lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau kami makan, kami tidak sampai kenyang. Nah, ini ajaran Islam. Jadi jangan makan sebelum lapar. Pada saat ketika makan, berhenti sebelum kenyang. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam yang lain adalah di dalam tubuh kita sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Jangan terlalu berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Ini luar biasa ajaran Islam, sehingga umat Islam kalau benar-benar melaksanakan ajaran Islam dengan baik, maka mereka adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang sehat. Saya pikir ini beberapa tambahan dari paparan makalah kelompok yang membahas tentang Islam dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa nanti diperdalam lagi dengan bacaan-bacaan yang lebih mendalam ya, sehingga kita umat Islam memang bisa mengetahui dengan baik bahwa Islam ini banyak konsep-konsep yang dibahas. Saya pikir untuk pertemuan kita untuk hari ini cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.